Sekarang kita di sini dikirim sama Subaru untuk membuktikan bacotan-bacotan kita kemarin. Di track aja deh ngomongnya deh. Ya udah. Sabar. Gue juga mau. Sabar. Aduh. Ini PT Fitra kan? Iya. Mas jagain di sini. Lu mau ngapain? Tenang aja. Oke. Pokoknya jagain di sini. Pokoknya gue sini ya. Gue lihat dulu ya kan. 51 mas. Oke. Kita taruh sini aja. Oke dong. Udah, oke. Ini taruh, lu mau taruh di mana? Gua nggak aja kali ya. Waduh lu. kabur. Perdebatan ini nggak bakal selesai. Kita bikin challenge saja. Harus pakai WRX. Kita jalan ke Mandalika. Jiwa kompetitifnya itu jangan keluar cepet-cepet. Lu. Selamat datang di channel YouTube Subaru Indonesia. Saat ini Anda berada di episode ketiga Subaru All-Wheel Drive Champion yang berisi best time dari 3 pembalap profesional. Fitra Eri, Rizal Sungkar, dan Renaldi Hutasoid. Penasaran siapa yang akan menjadi tercepat di Pertamina Mandalika International Street Circuit? Mari kita saksikan bersama. Siapa yang ngumpetin sepatu gue? Mas Fitra, Masya Allah. ini ada sepatu di parkiran. Astaga, sabotase sudah dimulai. Oke, good luck. Aduh. Ada-ada aja. Pagi-pagi udah diumpetin sepatu. Oke, terima kasih Mas Fitra, Mas Rizal, Mas Aldi. Hari ini akan diperebutkan 3 trofi. Fastest of the Day, Fastest WRX Sedan, dan Fastest WRX Wagon. Untuk memulai, mungkin kita home pimpa aja kali ya. Home pimpa. Oke. Berarti yang lain yang menang. Yang sendiri yang menang. Yang sendiri yang menang. Oke, siap. Oke, siap. Home pimpa ayum gambreng. Ya, itu dia. Emang pemenang. Terima kasih. Kita lanjutkan ke sweet ya berarti ya. Sweet apa dulu nih? Sweet apa nih berarti Sweet Jawa? gini. Sweet gini ya. Iya dong. Ya. Ngapain? Nggak gitu ya? Iya. 1, 2, 3. Sama lagi. Ayo. Yang terakhir berarti yang menang Yang kedua menang ya dulu. berarti ya. Kedua, iya. Enak nih kalau duluan tuh enak, masih seger semuanya dapatnya, ban belum panas. Oke, ready? 1, 2, 3. Aman. Bagus. Oke. Dia satu, ya. Kedua, ketiga. Lu yang paling Jangan dipanasin ya ban sama remnya ya. Jadi selain ini makin imbang. Iya betul. Lu fresh tire, second fresh. Second fresh. Kalau udah sisa lah. Sisa. Cukup buat lu. Sisa udah cukup. Terus kita yang mana dulu nih? Oke, kita mulai dari praktis Subaru WRX Sedan. Oke. Pada Subaru All-Wheel Drive Champion kali ini, kami menguji 2 model kendaraan, yaitu Subaru WRX dan Subaru WRX Wagon. Semua pembalap diberikan kesempatan untuk mengenal karakter kendaraan dan sirkuit di sesi latihan sebelum sesi pencatatan waktu resmi dilakukan. Pada sesi pencatatan waktu, para pembalap mendapatkan 3 kali kesempatan untuk setiap model Subaru WRX dan Subaru WRX Wagon. Sehingga secara total terdapat 6 hot lap timing dari setiap pembalap yang akan dicatat oleh Control Room MGPA. Pencatatan waktu ini diawasi oleh steward melalui kamera CCTV di setiap tikungan, sistem transponder resmi,
dan dikepalai langsung oleh Motorsport Manager Mandalika Grand Prix Association, Denny Pribadi. Balik ke pit sekali lagi semua, kita break, thank you. Ya, jadi tadi saya banyak melakukan kesalahan. Pertama untuk di hot lap saya, baru masuk R1 aja saya udah keluar jalur. Jadi saya pikir saya sudahi aja untuk lap pertamanya. Sesi saya yang berikutnya, di awal sudah bagus, sudah happy, tapi kemudian ada satu tikungan saya overbraking, terlalu optimistis. Ya udah, jadi istilahnya di situ juga kehilangan waktu dan sisanya jadinya cuma sedang-sedang aja. Run terakhir dan yang paling memuaskan juga untuk saya. Apakah yang terbaik yang mungkin bisa saya lakukan? Tentu tidak, tapi ini adalah terbaik yang bisa saya lakukan hari ini. Mobilnya dengan menakjubkan masih bisa bertahan sampai sekarang setelah kita pakai bertiga. Untuk tikungan yang paling menarik untuk saya adalah tikungan 678 kalau nggak salah, itu kayak S. Kecepatan tinggi, mungkin itu bisa dibilang salah satu dari rangkaian bagian trek yang kecepatannya paling tinggi. Dan menantang karena di situ adalah blind corner dan kecepatan tinggi bisa gigi 5 di situ. Jadi kecepatan mungkin 170 km/jam dan berakselerasi. Ya, barusan emang alhamdulillah nyetirnya cukup baik, walaupun memang ada di 1-2 titik yang menurut gua agak kurang cepet buka gas. Tapi yang pasti mobil enak banget, conditionnya juga tracknya lagi bagus banget, jadi aku pede. Gua harusnya bisa lebih bandel lagi nyetirnya, karena sebetulnya memang feedback yang dikasih itu dari awal gue coba gaya ini gaya itu kok ternyata feedbacknya makin clear bahwa ini mobil masih ada gripnya, masih bisa direm lebih deket lagi, dan gue juga mungkin karena lebih kenal sama tracknya ya, jadi otomatis masih ada yang bisa diimprove. Sayangnya improvement gue mungkin cuma 0,3 dari yang pertama, mungkin sedikit agak terlalu dikit karena di lap tadi pas warm up ada satu tikungan yang gue penasaran banget, gue coba, gue deketin, ternyata bisa gitu ya. Dan nggak apa-apa, nggak pada nyesel karena udah gue coba, karena safety is number one, dan mobil ini ternyata mempunyai limit di atas rata-rata, dimana ternyata melebihi dari ekspektasi yang udah ada gitu. Lap pertama bagus, lap pertama cukup rapi. Lap pertama itu benar-benar semuanya sesuai dengan racing line-nya dan waktunya tuh udah bagus banget. Tapi saya tahu masih ada yang bisa diimprove dari situ. Di run kedua saya coba maksimalin semuanya, sampai sektor pertama itu sudah lebih bagus waktunya. Di tikungan ke-10 karena saking excitednya saya terlambat mengerem, mungkin sekitar 0,2 detik aja saya terlambat ngerem. Jadi nggak dapat apex yang maksimal di situ, bahkan kebablasan. Jadi akhirnya waktunya malah turun di run yang kedua. Padahal kalau misalnya run kedua itu rapi, di tikungan itu aja rapi, itu mestinya motong setengah detik lagi itu masih bisa. Very last lap,
itu the best lap. Bener-bener tadi dimaksimalin semuanya. Dan akhirnya dapat waktu yang emang udah ditargetin. Moga-moga waktunya cukup kenceng buat menang challenge ini. Sebenarnya kalau dari mobilnya, yes, mobilnya masih bisa lebih kenceng sedikit lagi karena tadi tetap ada missnya sedikit di 10, tapi di yang lain-lainnya itu udah di maximum attack banget dan alhamdulillah nggak ada nge-cut corner sama sekali. Memang on the edge banget, jadi benar-benar mungkin tinggal 1 atau 2 ban yang di dalam track, tapi senang banget mobilnya itu ternyata masih mau untuk di-push terus gitu ya. Jadi happy, mau menang mau kalah udah happy banget sama waktu yang terakhir. Benar-benar Subaru WRX Sedan ini tetap menurunkan tradisi dari pendahulu-pendahulunya menjadi mobil yang walaupun DNA-nya dari rally dengan all-wheel drive, tapi bukan hanya di tanah, tapi di aspal juga performanya luar biasa. Dan saya juga punya Subaru WRX Sedan, ini mobil masih enak buat dipakai harian dan nggak nyangka ketika dibawa ke sirkuit performanya seperti ini. Luar biasa, awesome. Impresif banget sama mobilnya ya, karena saya nggak tahu waktu yang lain ya, karena kita bener-bener nggak boleh tahu, tapi saya bisa bandingin sama waktunya ketika saya pakai yang sedan. Itu bedanya nggak sampai 2 detik di track Mandalika ini. Padahal kita tahu wagon lebih berat, bannya 20 mm lebih kecil. Artinya di situ menunjukkan bahwa transmisinya itu nggak terlalu pengaruh antara manual dan matic. Ini bener-bener, ya emang lah, kalau manual kita punya total control gitu, tapi ini maticnya pinter sekali. Ketika kita mengerem pelan sama ngerem keras aja, itu beda gitu reaksi dari downshiftnya. Downshiftnya lebih agresif ketika kita ngeremnya agresif. Nah, Subaru WRX Wagon ini kan kita yang tipe TS nih. TS itu ada mode berkendaranya, dan jadi mesinnya all-wheel drive-nya itu kita bisa setel ke settingan yang paling garang, yang paling agresifnya. Jadi feel-nya enak sekali gitu. Bahkan tadi itu saya nggak pakai pedal shift, bener-bener fully automatic. Dan ngeremnya pakai kaki kiri. Jadi berasa seperti nyetir mobil balap GT gitu. Gas kaki kanan, rem kaki kiri. Subaru WRX Wagon ini bisa untuk Anda yang memang menginginkan pengendalian dan performa yang sporty, tapi juga nyaman untuk dipakai sehari-hari. Kalau saya prefer yang manual karena total control, tapi ternyata ini otomatiknya luar biasa. Wow, amazing, ini mobil benar-benar kasih feedback yang jelas. Engine powernya juga deliverynya very smooth tapi galak. Yang banget apa ya, yang benar-benar terkesan banget tuh sama gearboxnya. Walaupun dia matic, tapi rasanya dia mengerti apa yang dimau sama driver. Jadi setiap kali keluar tikungan ada rasa pullingnya ya, apa torsinya tuh berasa banget. Jadi tadi gue pakai full automatic, nggak kita manualin karena ternyata pinter banget, intelligent banget transmisinya. Jadi satu yang paling berkesan dari ini mobil, walaupun matic tapi it's a very good car. And traksinya bagus walaupun bannya lebih kecil daripada yang sedan ukurannya, tapi detailnya di steering tuh berasa banget. Mungkin karena manual ya, memang rasanya akan lebih kencang manual. Karena kita udah biasa balapan pakai gigi manual, tapi kalau di pelajaran lebih dalam mungkin ini mobil mempunyai potensi yang sama persis waktunya dengan yang sedan. Anyway, gue happy. Ada satu kesalahan di hot lap 1 di run pertama. Gue coba benerin di run kedua, tapi cuma naik 0,4 detik.
Mungkin kalau ada kesempatan waktu untuk lebih panjang bisa mempelajari ini mobil, gue yakin bisa naik 2 detik lagi dari saat ini. Mandalika ini sirkuit yang high flow, flowing banget, speednya tinggi, top speednya udah hampir 200 tadi kalau gue lihat 190 sekian, beyond my expectation sirkuit Mandalika ini. Tapi dengan bagusnya aspal, runway-nya lebar, otomatis kita juga sebagai driver lebih tenang ya gitu. Jadi nggak konyol-konyol amat lah gitu. Kalau kita mau papol-papol, karena tadi gue coba on my limit gitu. Ini jauh lebih improve daripada sesi saya yang sebelumnya. Terutama ini pertama kali ini kita pakai WRX Wagon di track, dan memang performance-nya itu, apalagi pakai SPT ya, Subaru Performance Transmission, itu saya tinggalkan hanya di otomatis, tapi sudah cukup pintar, sudah sampai dia tahu gigi berapa yang saya mau di setiap tikungan. Dan handlingnya juga memang agak sedikit berkurang dibandingin yang WRX Sedan, karena memang perbedaan ukuran ban. Tapi untuk sebuah wagon sangat netral, dan menurut saya itu bisa membantu saya dalam mencapai lap time yang lebih bagus. Overall, it's a good experience dan good performance yang saya cukup happy. Not perfect, tapi sudah cukup happy. Mandalika Circuit sendiri buat saya adalah sirkuit yang sangat menarik karena layoutnya bagus, banyak tikungan-tikungan kencang, sweepers ada juga yang blind corners, gentleman's corner dibilangnya karena butuh keberanian untuk mengambilnya, dan juga secara lebar dan safety-nya kita run off areanya tuh banyak. Jadi untuk mencoba sesuatu kita nggak ragu karena kita tahu bahwa there's always a chance to come back ke dalam track lagi. Jadi buat saya sih hebat lah Mandalika. Kita bangga sebagai orang Indonesia punya sirkuit Mandalika. Untuk menjadi yang pertama, terus terang saya cukup ragu. Tapi semoga bukan yang terakhir, karena performance saya yang terakhir saya cukup happy. Tapi kayaknya kalau yang pertama mungkin kedua pembalap kita yang masih aktif dan sangat jago, sudah terbukti jago itu, saya rasa hats off to them lah. Kita sudah selesai hari ini. Alhamdulillah Ya. Selamat semua, tidak kurang suatu apapun. Yes. Untuk hasilnya, saya persilahkan kepada pihak MGPA, Om Denny pribadi untuk bisa membacakan. Ya, terima kasih teman-teman. Ternyata ini semua ada pol-polan nih. Semuanya pol-polan. Waktunya juga, kalau saya lihat nih mepet-mepet semua nih. Tadi ada yang saya bisa ngebayang-bayangin sampai gitu kan. Oke, biar mempercepat waktu saya baca ya. Urutan ketiga adalah Rizal Sungkar. Wow. It's okay bro. Ini yang wagon apa sedan nih? Ini adalah wagon. Oh, wagon. Oh, Wagon. Oke. Waktunya 2:04.357. Oke. Oh, udah membaik jauh dari yang pertama. Good time itu good time. Kemudian urutan kedua adalah Om Renaldi Hutasoid. Boleh. Waktunya sama Mas Rizal. Waktunya sama. 2:04. Beda belakangnya aja. beda belakang. Oh, beda buntut. 258. 088. Oh. Kongres. Kalau yang pertama sih saya nggak heran udah. Heran. Jawara Sentul udah. Udah. Mas Fitra Eri. Wih. Berapa tuh waktunya? 2:02.109. Luar biasa. Coba baca lagi, salah baca kali. Saya pakai kacamata nih ya. Kacamata. Tapi udah Tapi sudah pasti. pasti. Sudah pasti, hebat. Fitra Eri. Kongres. Terima kasih. Mas Fitra. Congrats. Keren. Kita lanjutkan ke Subaru WRX Sedan. Yang ketiga, Om Renaldi Hutasoid. Wah, hebat. Ampun. Waktunya 2:02.1910. 202. Oh iya, boleh lah. 2021. Bagus, masih bagus. Kemudian yang kedua, siapa nih? Rizal Sungkar.
201 638 038. 638 208. 201. Oke, I'll did my best. Yang pertama ini nggak salah nih saya nih. Om Vita Eri Wih. Pasti. 159 821. Alhamdulillah. Wah, ini keren banget nih. Makasih. Wah, Thank you. Alhamdulillah. luar biasa. Mobilnya Pak yang enak Pak. Luar biasa. Mobilnya dan pengalaman. Hebat, Wih, hebat. Congratulations. Thank you. Nggak salah deh, nggak salah. Oke, jadi fastest of the day diborong oleh Om Fitra. Terima kasih. Satu piala lagi. Terima kasih. Oke, congrats. Sebentar Pak. Dari tadi kita bertiga itu berembuk. Siapapun yang menang, kita udah sepakat Pak. Karena oke, dibandingkan teman saya, memang saya punya jam terbang lebih banyak di Mandalika gitu kan. Dan challenge, mestinya kita bisa bikin challenge berikutnya Pak menggunakan Subaru. Karena mobil ini potensinya luar biasa. Dan tadi kemana kita kalau bisa? Kalau bisa ke gravel. Sedikit. Ini seri bisa nggak bisa habis dong. Ide bagus. Kita bicarakan. Siap, mantap. Pertimbangkan. Oke, dengan demikian kita berakhir di acara All Wheel Drive Champion ini. Terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa di program Subaru Indonesia lainnya. Oke, see you. Terima kasih Pak Ari. Terima kasih Mas Pak, Putra, thank you, terima thank kasih you, Mas. thank you. Thank you. Good time. Wih, Good time. Good time. Gokil 59. Lo juga good time. Gokil. Lo juga good time.